Iya, selamat malam. Ya, silakan. Kita bikin TTM sendiri. Ya, nanti kita pikirkan ya. Oke. Jadi udah bisa lah ya. Sabuk pengamannya dikencangkan biar kita mulai kelasnya. Oke, bagus. Mantap ya. Jadi malam ini kita topik baru. Ini maaf ya di slide-nya itu saya lupa ngedit itu harusnya pertemuan tiga. Terus malam ini kita akan bagi berapa bagian nanti. Yang pertama saya akan putar video. Nah, video ini eh, garis besarnya itu adalah contoh-contoh perilaku menyimpang. Jadi nanti setelah nonton video ini, teman-teman udah punya gambaran kira-kira malam ini mau bahas apa gitu dia. Nanti saya putar videonya terus kita bahas slide ya, masuk ke PowerPoint. Baru nanti di tengah-tengah penjelasan itu nanti saya munculkan pertanyaan yang sudah masuk. Ada dua orang yang sudah kirim ya. Nanti kita bahas dan kita jawab pertanyaannya, baru kita kembali ke presentasi, ke PowerPoint. Itu dia kira-kira alurnya malam ini. Jadi semua yang sudah hadir, sudah ada 9 orang. Uh, Seperti biasa, untuk yang izin, nanti lapor sama Mbak Gadis ya. Oke. Nah, jadi uh, yang pertama kita akan putar video dulu. Jadi teman-teman yang yang mungkin headphone atau headset yang kurang jelas udah bisa dicek supaya nggak terganggu, supaya videonya jelas. Oke, yang belum kirim tugas ya, saya tunggu, tetap saya tunggu. Tapi kalau misalnya terlambat, itu kita nggak bisa bahas lagi. Artinya kalau ada pertanyaan, ada diskusi, kita tidak bisa bahas di kelas. Itu dia sayangnya ya. Jadi hanya masuk ke saya. Tapi tetap dikirim, nanti biar ada nilai tugasnya. Oke ya, jadi yang pertama kita mau uh, buka videonya dulu. Jadi judulnya itu contoh-contoh penyimpangan perilaku remaja. Nah sebenarnya walaupun ini remaja, nggak menutup kemungkinan ya kita yang dewasa juga masih sering melakukan atau pernah melakukan salah satu dari ini. Gitu dia. Oke, jadi eh, bisa dilihat atau perlu saya besarkan kira-kira gimana gambarnya? Sudah bisa dibuka di handphone atau di tablet? Oke, cukup ya. Kekecilan. Oke, saya usahain sebentar ya saya besarkan. Tapi kalau misalnya saya besarkan nanti, saya nggak bisa baca chat teman-teman sebentar ya selama video ini diputar. Oke, saya coba ya perbesar ya. Oke, jadi ini saya nggak bisa lihat chat teman-teman ya. Jadi saya langsung putar.
Oke, itu tadi eh, videonya ya. Oke, jadi oke sudah eh, bisa lihat semua tadi? Bisa videonya terputar dengan baik? Wah, kok nggak ada ya? Wah, eh ini apa ya? Kok bisa ya gitu ya? Eh gimana ya? Jalan keluarnya sih, kalau misalnya kita ulang, itu memakan waktu sekitar 3 sampai 4 menit ya. Jadi sayang ya. Saya mungkin bisa kasih link atau nanti tonton rekaman ulangnya aja. Jadi itu tadi ada sekitar 10 ya kalau nggak salah. Ada yang hitung nggak? Ada yang hitung berapa tadi eh, perilaku penyimpangan sosialnya? Lumayan banyak ya. Oke, ada yang bisa ini sama teman-teman yang nggak bisa lihat tadi ada sekitar 2 orang ya. Tadi Mas Najwa katanya nggak lihat, terus ada satu lagi tadi saya lupa kurang jelas. Mbak Nuri terlambat tadi ya. Terlambat. Ya, yuk dikasih tahu apa aja tadi yang dilihat. Yang dilihat di video perilaku menyimpang aja apa aja yang teman-teman lihat. Oke, ada tawuran, membolos, yang lain supaya yang belum tonton videonya bisa lihat ya. Tawuran, iya. Jadi di chat ya, teman-teman bisa lihat di chat contoh-contohnya tadi. Ada tawuran melawan orang tua, free sex, penyimpangan seksual juga ada, narkotika, benar. Nah, jadi tadi itu cuplikan foto ya, foto-foto sama potret remaja masa kini. Gak hanya remaja sebenarnya, banyak juga pelakunya itu orang-orang dewasa ya. Bantah orang tua, melawan orang tua. Nah, itu tadi gambar-gambarnya yang bisa dilihat. Iya, malas ibadah juga tadi ada. Jadi fotonya itu menarik gitu ya. Di situ tadi dibuat masjid 500 meter gitu. Terus si itu ada karakter di situ, terus ada percakapan di situ, terus dibilang malas ah gitu. Malas ke masjid ah gitu. Padahal itu 500 meter gitu kan. Jadi dibuat ada pamflet bukan ya, kayak pelangkat gitu kan. Nah, itu menarik. Oke, jadi itu dia gambarannya. Jadi malam ini yang akan kita bahas itu adalah perilaku menyimpang ya. Dan semua nanti contoh-contohnya itu yang sudah saya putar tadi itu ada. Kalau ada waktu nanti saya usahakan putar lagi atau kalau tidak ada nanti bisa lihat rekaman atau linknya nanti saya kasih. Itu ada dari YouTube. Nah, oke, jadi kita akan masuk ke slide dulu, baru nanti setelah ini kita diskusikan pertanyaan yang tadi. Ya, jadi eh, yang di whiteboard, yang di whiteboard itu adalah eh, target-targetnya kita. Jadi semoga kita nanti bisa paham itu apa perilaku menyimpang, apa ciri-cirinya, kenapa itu terjadi, terus contohnya apa, bentuk bentuk perilakunya itu apa. Nah, ini dia yang jadi tujuan pembelajaran kita untuk bab ini ya, untuk topik ini. Nah, kalau pengertiannya macam-macam ya. Nah, jadi ada beberapa kutipan. Ini ada ahli-ahli sosial yang membuat pengertian dari perilaku menyimpang itu sendiri. Nanti teman-teman bisa tambahin ya referensinya di Wikipedia ada.
ya. Di buku-buku yang lain mungkin kalau tertarik banyak pengertiannya. Jadi ini hanya beberapa ahli saja saya kutip. Yang pertama itu Bruce J. Cohen, ya. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat. Itu dia. Jadi setiap perilaku, setiap sikap yang enggak sesuai atau yang tidak bisa diterima di masyarakat itu dikatakan atau dikasih label, ya, itu perilaku menyimpang. Itu yang pertama pengertiannya. Yang kedua itu dari James Van der Zanden. Perilaku menyimpang katanya perilaku yang dianggap sebagai hal tercela. Nah, langsung teman-teman bayangkan aja hal-hal tercela gitu ya, hal-hal tercela di luar batas-batas toleransi. Itulah itu, perilaku menyimpang lah itu, yang nggak benar gitu ya. Biar gampang. Pokoknya apa yang nggak benar, terus kira-kira, wah ini udah nggak sesuai nih, ini nggak cocok nih gitu kan. Itu udah perilaku menyimpang. Itu kira-kira sederhananya menurut James Van Der. Terus kalau menurut Robert M. Jelawang, itu tindakan yang menyimpang dari norma-norma. Nah, kita kan kemarin itu sudah pernah bahas norma ya. Banyak norma-norma, ada hukum, agama, segala macam kita sudah bahas satu-satu. Ada yang formal, ada informal, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Gitu dia. Semua tindakan yang nggak sesuai, yang menyimpang dari itu dikatakan perilaku menyimpang. Nah, jadi kalau saya sih yang paling gampang saya pahami ya, itu pengertian dari si James Van Der. Itu perilaku yang dianggap hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh kalau sejumlah orang ini bisa dikatakan masyarakat ya. Nah, itu gampang dia untuk dipahami. Jadi setiap perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat atau sesuatu yang tercela itu adalah perilaku menyimpang. Terus kira-kira kalau ciri-cirinya apa ya gitu kan. Nah, sebenarnya tanpa kita definisikan pun udah bisa kita nilai sendiri masing-masing. Pasti teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, tapi ini perlu juga ya kita bahas ciri-ciri perilaku menyimpangnya itu kira-kira apa aja. Ini ada 6 ciri besarnya. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kan penyimpangan itu tadi yang kita lihat itu kan yang di video itu kan contoh-contoh yang terjadi ya sehari-hari kan. Nah, jadi seperti misalnya penyimpangan seksual, misalnya homo atau lesbi ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya LGBT ya. Tadi juga kami sempat ngobrol sebentar sama Mbak Reni sama Mbak Citra tentang ada video gitu kan, dilamar. Yang cewek ngelamar cewek gitu. Nah, jadi itu kan sekarang itu sedang marak-maraknya ya, sedang diakuin oleh United States. Jadi ada undang-undang untuk itu, ada legalis dari pihak pemerintahnya. Nah, jadi itu kan ada definisi, artinya definisi bisa uh, dijelaskan atau diartikan. Misalnya homo itu apa, lesbi itu apa. Nah, jadi pada dasarnya perilaku-perilaku yang tadi itu yang menyimpang itu apa ya? Ada penjelasannya atau ada pengertiannya. Jadi tidak hanya begitu-begitu saja. Kemudian ciri yang berikutnya itu katanya penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, kalau yang ini mungkin ini tergantung kepada masyarakatnya ya. Seperti tadi di video itu ada kelompok punk ya. Jadi itu dikatakan juga sebagai salah satu penyimpangan. Pernah lihat nggak teman-teman? Yang kelompok-kelompok yang anak punk, yang rambutnya tadi tuh kayak apa ya, kulit durian gitu kan. Nah, jadi ini kelompok ini sebenarnya menarik ya. Jadi mereka itu hmm, adalah anak-anak yang solidaritasnya itu tinggi, persahabatannya itu kuat banget gitu. Nah, jadi mereka itu apa yang menjadi kesusahan temannya itu ditanggung atau dirasakan sama teman yang lain. Makanya mereka kalau satu misalnya nggak makan, yang lain juga nggak, tidurnya bareng gitu. Jadi mereka mungkin banyak apa ya latar belakangnya. Banyak latar belakang, ada dari keluarga, terus ada mungkin permasalahan pribadi. Nah, teman-temannya yang pang ini menerima dia
gitu dia. Jadi ada sebenarnya mereka nggak diterima juga, tapi artinya mereka tidak dianggap begitu mengganggu ya, atau tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Jadi seperti di kota-kota besar mungkin lama-lama orang jadi bisa terima ya. Lama-lama fenomena anak pang itu wah biasa, mereka kan anak-anak muda yang ini gitu. Nah, jadi bisa bisa jadi kalau itu terjadi di kampung kita ya, kalau mereka tuh ke kampung saya misalnya di Sumatera itu kan, di kabupaten lagi masuk-masuk gitu. Nah, itu bisa jadi kena usir itu dari kampung saya gitu. Ditolak gitu ya, ditolak dengan keras. Nah, jadi apa namanya? Ada penyimpangan ini tapi tidak semua ya. Ada kasus-kasus yang wah ini menyimpang nih, ini nggak benar. Tapi ada masyarakat yang mungkin sudah berpikir lebih lebih maju atau lebih menerima, lebih toleran seperti itu. Tapi ada juga yang langsung menolak. Nah, itu ciri-cirinya juga. Baru kemudian penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Nah, jadi relatif ini maksudnya tergantung ya, tergantung oleh keadaan, oleh pendapat seseorang, oleh suatu masyarakat. Nah, jadi kan yang namanya relatif ini nggak ada yang pasti ya, tergantung gitu ya. Nah, misalnya ada anak-anak yang eh, kalau misalnya kita bilang apa ya, melawan orang tua itu sudah penyimpangan mutlak ya, penyimpangan mutlak. Itu tidak benar di kota manapun, di agama manapun misalnya ya. Itu sudah penyimpangan mutlak. Tapi ada juga yang misalnya wah, kalau misalnya dia mengutarakan pendapatnya atau misalnya dia kan itu ada anak-anak yang sebenarnya bukan melawan, tapi dia pengen didengar, jadinya ngomong sama orang tua, misalnya suaranya kuat atau kasar seperti itu. Nah, mungkin itu dikatakan orang, wah itu kan dia sedang mengekspresikan dirinya, wah dia kan itu kan wajar, namanya manusia ingin mengatakan pendapatnya, mungkin seperti itu ya. Jadi menurut orang itu biasa saja. Nah, jadi makanya dikatakan relatif. Jadi penyimpangannya itu bukan sesuatu yang besar seperti itu. Wah, atau malah wah itu bukan penyimpangan seperti itu. Itu maksudnya penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Baru kemudian penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Uh, jadi kalau yang budaya ideal ini maksudnya yang apa yang benar, apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya yang tertulis gitu ya, yang tertulis di norma-norma atau uh, hukum-hukumnya kita itu dia katakan budaya ideal ya. Tapi yang terjadi terkadang kan di budaya nyata itu tidak semua itu bisa dilaksanakan ya, tidak semua bisa dikerjakan. Nah, jadi kalau tidak sesuai dengan yang budaya ideal itu tadi, nah itu dikatakan penyimpangan terhadap yang budaya nyata, yang budaya ideal tadi. Nah, tapi itu terjadi juga di budaya nyata seperti itu. Baru kalau yang terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Banyak jenis-jenis penyimpangan ya, banyak jenis-jenis penyimpangan yang mereka membenarkan diri. Saya bilang membenarkan diri mungkin terlalu apa ya, terlalu kasar, tapi seperti itulah. Ini maksudnya penghindaran ini. Jadi mereka menganggap bahwa seperti misalnya pernikahan sejenis ya. Nah, jadi mereka mengatakan kan, wah ini kan namanya memperjuangkan cinta, gitu ya. Ini kan kami memperjuangkan hak asasi kami. Nah, jadi mereka mencoba untuk melihat diri mereka itu sesuatu yang benar, tapi mengabaikan norma yang lain, menganggap yang lain itu sebagai sesuatu yang perlu dihindari, supaya tidak terbentur kepada keinginan mereka. Nah, gitu dia. Baru ada juga penyimpangan sosial bersifat adaptif ya atau menyesuaikan. Nah, jadi di mana misalnya suatu daerah gitu kan, satu daerah kayak misalnya apa ya menurut saya ya di Doli ya, teman-teman pernah tahu itu nggak tempat prostitusi? Tapi sekarang sudah ditutup kalau nggak salah saya. Entah mereka masih beroperasi atau enggak. Saya kurang tahu. Nah, itu di situ kan penyimpangan seksual ya. Baru apa
moral juga ya, gitu. Tapi orang-orang pada akhirnya menyesuaikan diri untuk menerima itu gitu. Jadi, oh ya udah gitu kan, ini memang. Nah, jadi bersifat adaptif jadinya ya, gitu dia. Nah, itu dia kira-kira ciri-cirinya eh, yang bisa kita sudah ditutup. Oke, bagus ya. Yang bisa kita apa ya lihat ya. Baru kemudian ini sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Nah, kalau yang namanya dikaitkan dengan biologi ya, yang pertama ini kita kaitkan dengan biologi, nanti kita kaitkan dengan psikologi. Pertama yang bila dikatakan berkaitan atau berhubungan dengan biologi ini memang sangat besar ini pembahasannya. Jadi seperti misalnya yang kejadian barusan yang baru saya bahas juga LGBT ya. Itu dikatakan ada hormon ya, ada hormon di dalam tubuh manusia yang terkadang tidak sesuai dengan gendernya. Misalnya saya kan perempuan misalnya, tapi hormon-hormon yang berkembang itu bukan hormon uh, apa testrogen ya kalau perempuan ya, estrogen. Saya nggak bisa bedain. Aduh, ada yang ini biologi, ada yang suka biologi. Saya saya kurang pasti yang mana wanita yang mana pria. Estrogen sama testrogen. Testrogen sepertinya pria ya, yang estrogen yang wanita. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan biologi itu biologi seperti mensupport mereka gitu. Bahwa itu bukan penyimpangan, itu alami terjadi dalam tubuh misalnya. Nah, jadi bisa ada kaitannya ya dengan biologi juga seperti itu. Ada sudut pandang biologi memandang penyimpangan-penyimpangan ini. Oh, kebalik ya? Wah, maaf Mas. saya saya ini kurang pasti tadi memang. Berarti yang untuk perempuan, yang untuk wanita yang testrogen. Gimana, Mas? Oke. Oke gitu ya. Berarti yang untuk laki-laki yang estrogen ya. Nah, itu biologi mensupport mensupport pernyataan itu ya. Nah, baru banyak juga ilmuwan yang membuat penelitian. Nah, mereka bikin research kayak survei gitu ya, kayak survei ada dikasih pertanyaan-pertanyaan, terus dikumpulin gitu kan, dikumpulin misalnya partisipannya, peserta di researchnya ini misalnya 1.000 orang, terus di pertanyaan-pertanyaannya itu, di surveinya itu misalnya apa ukuran ukuran apa misalnya tubuh, tinggi, berat, segala macam, baru kira-kira mereka kaitkan lah itu ya. Mereka kaitkan dengan misalnya apakah Anda pernah melakukan tindakan penyimpangan segala macam. Nah, jadi mereka tuh ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 ya. Kayak misalnya Lombroso, ini Kramer, Hutton, Von Hentig, sama Sheldon. Ini bikin studi yang mengaitkan perilaku menyimpang dengan biologi. Jadi dari hasil penelitian mereka itu katanya mereka menemukan bahwa tipe tubuh tertentu itu ada yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang gitu. Itu lucu menurut saya, tapi menarik gitu ya. Dan ini ilmiah ya. Mereka memang benar-benar melakukan survei. Nah, jadi misalnya tipe tubuh tertentu ini saya kurang tahu kalau tipe-tipe tubuh ya di biologi itu. Cuman bentuk-bentuk tubuh ada yang misalnya yang bentuk tubuh kalau perempuan ya yang seperti apel katanya ada pir. Nah, jadi kurang tahu lah kalau yang dari yang pria ya, yang bentuk tubuh pria. Jadi ada katanya tipe-tipe tubuh tertentu itu yang cenderung melakukan perbuatan penyimpangan gitu. Itu lucu menurut saya. Tapi itu dia salah satu fakta. Baru itu dia dari sudut pandang biologi. Baru ada juga lebih ini ya, ini lebih jelasnya. Ini lebih jelasnya salah satu surveyor tadi, salah satu researcher tadi itu si Lombroso, katanya orang jahat dicirikan dengan ukuran rahang
dan tulang-tulang pipi yang panjang. Wah, ini eh mungkin nggak bisa diaplikasikan ke semua orang ya. Artinya nanti teman-teman kalau ketemu yang begini malah wah orang jahat gitu. Wah ini orang jahat nih gitu. Nggak gitu juga. maksudnya maksudnya ini hanya hasil survei mereka. Jadi itu rata-rata mereka yang apalah orang jahat lah bilang ya, kriminal gitu. Eh, itu matanya, tangannya, jari-jarinya itu besar, relatif besar. Terus susunan giginya abnormal. Bukan berarti juga yang giginya abnormal gitu kan. Maksudnya yang ada gigi gingsul misalnya. Bukan ya. Tapi ini salah satu tanda-tanda. Nah, tapi jangan langsung dijudge juga. Jangan langsung dihakimin. Nah, itu hasil survei dari dia. Dia kriminolog ya, asal Italia. Jadi mereka kan pekerjaan mereka itu ini ya, memang berhubungan atau berhadapan dengan orang-orang jahat ya, kriminolog ya. Jadi mereka mempelajari, wah ini motifnya apa, kenapa dia melakukan ini, terus digali-digali terus mentalnya bagaimana. Nah, jadi makanya mereka tuh berpengalaman menghadapi orang. Jadi kayak dari ngelihat wajahnya aja tahu ini yang bohong, ini yang enggak, misalnya seperti itu. Jadi mereka memang sangat ahli ya dalam hal ini. Oke. Oh, ilmu katurangan. Katurangan. Wah, saya baru tahu nih. Wah, itu di Jawa ya? Oke. Tapi ada juga nggak yang misalnya gini, oh kalau dia bentuk badannya begini, ini biasanya nanti baik gitu. Begitu juga ya? Atau hanya tentang misalnya ini bentuk tubuhnya ini dikatakan ini baik dan buruk. Oke. Nah, terus si si researcher yang kedua, peneliti yang kedua itu si Sheldon ya. eh dia juga bikin survei juga, terus dia bagi berdasarkan 3 tipe dasar. Nah, jadi ini dia baginya dari bentuk-bentuknya ya. Nah, ini yang endomorf. Yang endo itu bundar, halus, dan gemuk. Maksudnya itu bentuk tubuhnya ya, tipe tubuhnya ya. Apakah misalnya dari kan kita bisa lihat dari posturnya. Dia orangnya tinggi atau enggak, gemuk, bundar pipinya, eh tangannya, jari-jarinya misalnya. Wah, ini pembahasannya jadi ini ya. Ah, kok ada layar YouTube? Yang lain ada ini, ada layar YouTube. Nggak ada ya? Oke, coba dicek lagi, Mbak. Atau oh udah hilang. Oke, oke, mantap. Nah, itu tadi yang endomorph tipe yang pertama. Terus yang mesomorph ya, ini istilah biologi ya. Istilah biologi yang kedua ini tuh berotot dan atletis. Ya, biasanya tinggi, nggak tinggi sih bukan ya. Artinya eh, berotot ya, atletis. eh Mungkin tangannya itu ya kayak urat-urat gitu ya, kayak oh kayak Aderai. Gitulah kira-kira. Terus eh ektomorf. Ini tipis dan kurus. Nah, ini yang tipis dan kurus ini juga sebenarnya relatif. Nah, dia tipis dan kurus karena bawa lahir, atau tipe tubuhnya, atau misalnya karena memang apa ya, kurus gitu ya. Nah, jadi eh, yang tipis dan kurus juga banyak ini ya, orang sini ya,
Orang Taiwan yang tipis dan kurus, yang mereka tuh langsing-langsing, yang tulangnya tuh panjang gitu ya, tapi tipis gitu dia. Jadi jadi katanya itu tadi tadi yang gemuk ya kan, gemuk, terus ada yang berotot, terus ada yang tipis gitu. Nah, itu katanya punya kecenderungan sifat-sifat pribadi masing-masing. Nah, terus dibilang si Sheldon lagi, kalau yang penjahat, kalau yang penjahat itu umumnya mempunyai tubuh mesomorf. Mereka biasanya berotot dan atletis. Wah, nah itu dia. Menurut biologi ya, dari segi biologinya, eh oh gitu. Dari berarti sudah lama ya ilmu ilmu tentang tipe tubuh itu. Oh, ini saya close aja. Oke. Okay. Nah, jadi ayo siapa yang tipe mesomorph dicurigai nih. Enggak juga ya. Nah, jadi eh, itu menurut mereka ya dari segi biologi ya, dari segi tipe tubuh. Nah, tapi walaupun saya bilang tadi itu tadi ilmiah, itu studinya dikerjakan dengan serius, itu ada surveyornya, ada researchernya melakukan. Jadi nggak hanya ngada-ngada ya. Tapi yang namanya pengetahuan itu kan sangat ini sekali ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang mendukung, ada yang malah apa ya menolak seperti itu. Nah jadi para ilmu sosial, para ahli ilmu sosial itu kurang kurang apa ya kurang yakin sebenarnya dengan hasil temuan mereka. Jadi memang saya kasih tahu aja lah ya. Misalnya ini seperti kami lah. Ini saya bagi pengalaman, saya sharing pengalaman. Seperti saya kalau saya kami lah yang sekarang sedang lanjut studi ya, itu melakukan sebuah research misalnya. Jadi kemudian saya ada seminar atau conference, saya kasih tahu hasilnya apa gitu ya. Itu kan sudah saya lakukan benar-benar gitu ya. Tapi itu biasanya dikritisi. Itu dikritisi oleh para scholar yang lain, para peneliti atau dosen atau teman-teman saya yang lain. Itu kenapa? Karena memang kita masing-masing mempunyai bidang ilmu yang berbeda. Baru yang kedua, sebenarnya semakin banyak pertanyaan, semakin banyak kritik, itu akan semakin memurnikan ilmu yang saya dapatkan tadi. Ya. Misalnya hasil penelitian saya tadi itu semakin teruji kebenarannya seperti itu. Jadi itu sampai hari ini ya ilmu pengetahuan itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi makanya nggak bisa juga kita terima mentah-mentah seperti itu. Makanya tadi saya bilang ini nggak bisa diaplikasikan walaupun kayak misalnya Mbak Gadis ini tipe tubuhnya itu tipis dan kurus, ya kan? Berarti jauh dari yang namanya tipe penjahat belum tentu juga, gitu ya. Jadi bisa jadi bisa jadi ada juga hal-hal yang dilakukan yang menyimpang, gitu ya bisa jadi. Nah itu makanya makanya kebenarannya ini ya ini dari biologi itu diragukan oleh ahli sosial. Nah, itu wajar-wajar saja. Itu perlu teman-teman tahu. Artinya tidak ada kebenaran mutlak yang memang harus diterima seperti itu ya. Enggak, Mbak. Bercanda itu, bercanda. Oke. Nah, itu dia kalau dari segi biologi ya. Dari segi tadi gen-gen ya, ada gen-gennya, ada tipe-tipe tubuhnya. Nah, terus yang kedua kita pandang dari psikologi. Ya, dari sisi psikologinya. Kenapa kira-kira ini terjadi perilaku penyimpangan ini? Uh, ini ya kalau dari sisi psikologi ya, dari segi mental, ya pikiran, teori ini katanya berpandangan bahwa penyakit mental dan gangguan kepribadian itu erat kaitannya dengan perilaku penyimpangan.
Nah, sehingga seringkali perilaku penyimpangan itu dianggap sebagai suatu gejala penyakit mental. Nah, jadi siapa yang jahat-jahat, siapa yang siapa yang suka nyimpang gitu kan, siapa yang ya melakukan yang tadi itu yang hal-hal yang tidak toleran itu tadi itu dianggap sebagai gejala penyakit mental. Oke, hati-hati ya. Nanti dianggap ada sakit mentalnya. Nah, jadi itu dari sisi psikologi ini juga menarik sebenarnya. Yang menarik dari kalau dari sisi psikologi. Jadi tapi seperti ini dia ini dari buku kita ada penjelasan bahwa teori psikologi juga tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk menjelaskan penyebab perilaku menyimpang seseorang. Ada beberapa penjelasan ya. Ada beberapa artikel dan buku juga yang saya baca mengenai penyimpangan ya. Jadi sebenarnya karakter-karakter kita itu terbentuk banyak dari apa ya, perkembangan mentalnya kita dengan lingkungan kita. Jadi kalau misalnya seorang anak yang dibesarkan dengan otoriter, misalnya, nah dari segi psikologinya itu dia akan tumbuh menjadi anak yang lebih pendiam, lebih apa ya, lebih takut seperti itu, atau mungkin dia jadi pemberontak. Nah, jadi mentalnya tuh bertumbuh seperti itu. Itu kalau kita lihat dari sisi psikologinya ya. Kemudian eh ini ada tadi pertanyaan juga ya, ada pertanyaan juga dari nanti setelah ini nanti saya buka pertanyaannya. Ini Sigmund Freud ya. Ada 3 bagian penting dari sisi psikologi kita itu ya. Dari sisi psikologi kita itu ada 3 bagian penting yang biasanya mempengaruhi kepribadian sama mental kita juga. Yang pertama itu kalau bahasa Inggris itu ID gitu ya, atau ID. Nah, katakan aja ID atau ID. Itu bagian diri yang bersifat tidak sadar, naluriah, dan impulsif. Nah, mungkin teman-teman nggak begitu paham ya dengan apa maksudnya yang tidak sadar, naluriah, impulsif gitu ya. Nah, jadi bentar lagi saya jelaskan lebih dalam lagi. Ini pertanyaan Mbak Raini juga. Terus bagian yang ego itu bagian diri yang bersifat sadar dan rasional katanya. Ada pertanyaan, iya pertanyaan Mbak Ika, termasuk labil kah? Termasuk labil kah? Iya, termasuk ya. Karena labil itu masuk ke impulsif. Impulsif itu seperti ini, dia berubah-ubah tergantung dari perasaan kita. Jadi kita kalau menurutkan perasaan kita, ya kan? Menurutkan perasaan kita sebentar, kita emosi, kita ikutkan, kita turutkan. Nah, ya. Jadi itu masuk ke impulsif. Terus ego itu tadi bagian diri yang bersifat sadar dan rasional. Baru super ego ini urutan terakhir. Ini bisa dikatakan poin yang paling bagus dari sisi mentalnya kita, itu bagian diri yang menyerap nilai-nilai kultural sebagai suara hati. Nah, bisa dikatakan super ego itu bahasa sehari-hari itu suara hati gitu. Nah, kalau kita punya suara hati tuh itu super egonya kita. Jadi dia yang mengatur. Nah, jadi karena ada juga pertanyaan tentang ini, ya saya kalau nggak salah Mbak Nuri ya. Maaf tadi salah bilang. Jadi tadi pertanyaannya ini ada pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 1 nanti kita bahas. Pertanyaan nomor 2, lihat di whiteboardnya. 3 sikap antisosial menurut psikologi. Itu ada ID, ego, sama super ego. Ini tadi pertanyaannya apa maksudnya dan penjelasan lebih lanjut tentang itu. Gitu dia. Nah, jadi setelah saya coba cari sumber lain gitu ya. Ini ini bahasa yang lebih gampang menurut saya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di whiteboard masing-masing.
kita bisa baca sama-sama. Nah, kalau pengertian yang lebih sederhana ID itu tadi yang lebih sifatnya dasar tadi itu katanya di sini bagian jiwa yang paling liar. Nah, jadi memang kita kan kalau kita lihat dari uh, segi agama ya, nah kita itu kan katanya makhluk yang berdosa ya. Nah mungkin dari situ, karena nenek moyang kita, karena manusia pertama gitu ya, Adam dan Hawa itu berdosa. Nah jadi ada mungkin uh, potensi ya, potensi di diri kita yang sudah mempunyai itu gitu dia. Jadi ada bagian jiwa paling liar. Itu dari sisi psikologi mereka bilang seperti itu. Ya, ada sisi jiwa paling liar, tidak mempertimbangkan akibat, ya. Enggak, yang penting apa yang kuinginkan misalnya dapat. Aku nggak peduli resikonya mau orang lain rugi, mau aku rugi. Nah, jadi tapi pada penjelasan di artikel tadi itu ID katanya menguasai manusia pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, tapi kalau saya bilang sih nggak hanya sampai 0 sama 2 tahun lah ya, sampai 2 tahun. Saya rasa unlimited sih. Banyak orang dewasa juga yang ID-nya itu belum bisa dikendalikan. Ya, artinya dia dia tidak bisa mempertimbangkan baik atau buruk ya. Yang penting dia ini aja apa yang diinginkan tercapai. Nah, kalau pada umur 0 sampai 2 tahun itu kelihatan di anak-anak yang misalnya lapar. Lapar ya. Nah, jadi dia eh selagi masih lapar, dia akan menangis gitu ya. Dia akan menangis, menjerit atau apalah. Yang penting itu terpenuhi ya. Yang penting dia makan. Yang penting dia itu tadi keinginannya itu tadi terpenuhi. Misalnya mau beli mainan uh, dan itu munculnya di situ ya. Munculnya ketika mereka tuh 0 sampai 2 tahun. Sampai besar kalau kalau dia besar atau dewasa nggak bisa mengendalikan itu bisa semakin parah gitu. Seperti tidak bisa mengontrol emosi kah? Eh mungkin bagian dari itu ya. Ya, bagian dari itu kalau memang tidak bisa dikontrol, bagian dari ID ya. Nah, kalau udah bisa dikontrol itu udah masuk ke ego. Yang nomor dua. Karena kalau di ego itu sudah ada kontrol dari manusia itu sendiri. Ya, sudah ada pertimbangan, terus mikirin, ini kalau aku seperti ini nanti akibatnya gimana. Nah, jadi egonya kita itulah yang mengontrol tadi hasrat-hasrat kita yang paling liar tadi, bagian jiwa kita yang berpotensi jahat tadi itu ego sebenarnya yang apa yang mengontrol gitu ya. Nah, jadi uh, ego itu apa satu tingkat jauh lebih baik dan bahkan dikatakan itu sebagai pengatur ya. Sebagai pengatur untuk mencegah manusia yang liar dan tak terkontrol tadi itu menjadi baik, menjadi terkontrol. Nah, jadi kalau orang autis, oh bukan. Bukan ya, mereka memang penyakit mental, tapi uh, bukan termasuk dari kategori ini. Itu memang suatu penyakit mental yang membuat mereka tuh tidak berpikir normal ya. Jadi itu tercermin dari perilakunya. Jadi bukan bukan bagian dari ini ya, ID ego ataupun super ego, tapi mereka tidak bisa karena mentalnya tadi itu ya, karena mentalnya tadi sudah terganggu, mereka tidak bisa berperilaku sebagai orang normal gitu dia. Jadi kalau orang normal ini kan punya ID, punya ego, super ego. Kalau mereka mungkin punya, tapi kita tidak bisa lihat dengan jelas ya, karena pun bagaimana mereka berperilaku itu sudah sangat berbeda dengan kita ya. Uh, saya kurang bisa memahami, artinya pengetahuan saya tentang itu belum begitu banyak ya. Tapi yang pasti mereka itu salah satu penyakit mental ya. Kalau ini hanya bagian dari uh, bagian dari jiwanya kita seperti itu ya. Bukan bukan salah satu penyakit mental.
Nah, kemudian yang nomor 3 itu super ego. Itu makanya tadi saya bilang hati nurani ya, sebut saja dia hati nurani. Nah, jadi hati nurani ini muncul kan ketika lingkungan kita, itu eh, menghasilkan bimbingan yang baik ya, bimbingan atau pengarahan yang positif. Nah, jadi kalau misalnya kita besar di lingkungan yang serba cuek gitu ya, mau menang sendiri. Nah, itu kemungkinan besar ya, belum pasti tapi kemungkinan besar itu nuraninya kita itu ya gimana ya, nggak setajam nurani orang gitu. Kenapa? Karena udah biasa kita ngelihat yang namanya berantem, misalnya udah biasa melihat yang menang sendiri, ngelihat orang orang ditolong itu nggak pernah gitu. Jadi ya gimana kita mau tersentuh melihat orang yang menolong misalnya. Nah jadi bisa dikatakan hati nurani itu ya, hati nurani itulah yang bisa mengontrol egonya kita, mengontrol ID-nya kita itu tadi. Dan itu sangat 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 ditentukan oleh bagaimana kita tumbuh ya, di mana kita tinggal, lingkungannya kita. Oh, ini ada pertanyaan. Super ego hati nurani kadang-kadang selalu kalah dengan logika. Oke, kalau misalnya ini kenapa selalu kalah dengan logika, ini sebenarnya tergantung kepada pribadinya juga, Mbak. Uh, Mbak Ika. Jadi ada yang memang orang-orang tertentu yang logikanya itu sangat kuat ya, sangat kuat. Atau segala sesuatunya itu difikirkan dengan logika gitu. Tapi uh, saya mau bilang juga nggak segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa diselesaikan atau difikirkan dengan logika. Nah seperti itu. Jadi uh, kalau menurut saya sih bijaklah seperti itu, bijaklah, jangan terlalu mengedepankan logika seperti itu. Karena kan kita manusia kan punya elemen-elemen tadi ya, ada jiwanya kita. Nah jadi jangan juga sampai kalah dengan logika atau pemikiran. Kalau misalnya kenapa yang perempuan lebih cenderung memikirkan sesuatu, ini karena memang sudah sifat dasar wanita ya. Maksudnya katanya perempuan itu lebih berkembang ininya ya. Uh, ada satu bagian di wanita yang di laki-laki tuh mereka nggak punya. Jadi kita lebih sensitif, lebih ke perasaan gitu dia, lebih uh, apa sih istilahnya, saya lupa. Nah, jadi itu yang membuat kita lebih memikirkan apa ya, lebih memikirkan perasaan, lebih lebih peka, lebih gampang nangis gitu misalnya, lebih lembut, ya bener. Nah, dibanding dengan pria gitu. Itu memang sudah apa ya, bagian dari wanita ya yang nggak dimiliki sama laki-laki. Jadi bukan berarti itu dari segi biologi juga ada ya pelajaran, ada kaitannya dengan biologi juga, dengan psikologi juga. Nah, jadi katanya kunci kepribadian yang sehat itu adalah ketika terjadi keseimbangan antara ID, si ego, dan si hati nurani tadi, si super ego. Nah, jadi eh, apa eh, kalau ingin punya kepribadian yang sehat, sehat dalam arti itu ya tadi bisa memikirkan dengan tenang, bisa mempertimbangkan sebab akibat, kemudian kita bijak gitu ya, kita bijak, kita bisa mengontrol diri kita, itu suatu kepribadian yang sehat ya, itu suatu kepribadian yang bagus. Nah, jadi siapapun teman kita, dimanapun kita tuh kita pasti bisa diterima, yang orang-orang seperti ini pasti bisa diterima. Nah, jadi itu kenapa bisa terjadi karena ada keseimbangan antara si jiwa yang liar tadi, kemudian kontrolnya tadi, kemudian hati nurani. Nah, jadi itu bertiga itu ada di diri kita masing-masing, di diri teman-teman juga. Nah, jadi kalau ada keseimbangan itu sangat bagus sekali ya. Berarti kalau misalnya teman-teman ngerasa, wah aku kayaknya masih kurang nih
di bagian kontrol diri, ego gitu ya. Nah, cobalah latih diri untuk mengontrol diri. Nah, kalau ada yang di hati nuraninya, wah aku hati nuraninya kok kayak tumpul gitu ya. Uh, apa ya? Um, mungkin perbanyak ibadahnya ya, perdalam agamanya. Itu menurut saya. Oke, itu ya untuk pertanyaan Mbak Nuri ya. Untuk itu dia. Nah, kita lanjut. Wah, kita masih slide 9. Nah, jadi ada sebab-sebab perilaku menyimpang tadi dari segi sosiologi ya. Sosiologi ada ada juga yang teman-teman maaf sebentar ya. Oh, sorry, I'm teaching. Oke. Nah, tadi dari biologi sudah ya, dari psikologi, baru yang dari sosiologi. Ini perilaku menyimpang di sosiologi ini itu yang pertama katanya karena anomi. Anomi itu situasi tanpa norma atau tanpa arah. Ya, jadi nggak ada keselarasan antara kenyataan yang diharapkan sama apa yang dilakukan, ya, kenyataan di lapangan. Nah, jadi ini orang-orang yang biasanya nggak punya apa ya, nggak punya pandangan hidup, nggak apa ya, yang tidak punya harapan bisa dibilang. Jadi artinya dia tuh nggak ada tujuannya sama sekali. Nah, jadi itu situasi yang dia nggak peduli dan nggak punya norma. Dia yang penting ya udah hidup-hidup aja, nggak ada nggak ada apa ya eh, tujuan-tujuannya. Kalau lagi patah hati gitu ya. Nah, itu berarti bahaya. Ya, berarti situasi itu sangat bahaya karena itu bisa mengakibatkan perilaku menyimpang. Ya, jangan sampai ya. Hati-hati. Jadi, anomi ini katanya disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi mungkin dia punya keinginan-keinginan, tapi apa ya, tidak ada jalan keluar mungkin ya, tidak ada jalan untuk mencapai ya. Seperti patah hati misalnya kan, menginginkan uh, sesuatu gitu ya, ternyata tidak tercapai. Nah, jadi berakibat pada patah hati ya. Ada uh, sesuatu yang tanpa arah gitu ya, pemikiran yang tanpa arah. Nah, jadi di sosial, ini kan kita sedang bahas dari segi pandang sosial ya. Nah, di segi sudut pandang sosial ini ada 5 cara mencapai tujuan. Itu tadi yang kita bahas barusan ya, tentang mencapai tujuan ini. Ini konformitas. Nah, kalau di konformitas itu apa ya? Misalnya ini kita langsung baca contohnya aja. Itu seseorang yang ingin kaya dengan cara yang wajar dan diterima umum, yaitu bekerja keras, halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Oke, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya sikap seseorang untuk mencapai tujuan seperti ini itu kan sikap yang baik ya, sikap yang sesuai dengan norma, dengan hukum, dengan budaya, ya caranya juga baik gitu ya. Nah, ini sikap yang dikatakan konformitas. Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan kita dengan baik, dengan benar ya, pekerjaan yang diterima masyarakat yang baik. Nah, itu artinya cara kita tuh konformitas ya. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan baik. Ada inovasi. Inovasi itu sikap seseorang dalam menerima secara kritis cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai budaya, tapi yang belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman dengar yang namanya inovasi itu pasti biasanya sesuatu yang baru nih. Itu namanya inovasi. Inovasi itu biasanya sebelumnya belum ada. Nah, jadi ini ada contohnya.
Kalau yang pintar komputer itu ya, itu kan banyak sekali mereka bisa melakukan sesuatu ya untuk tujuannya. Banyak hacker-hacker ya yang sampai punya jaringan internasional gitu. Nah, mereka melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang kreatif gitu kan. Nah, tapi itu kan apa ya? Melanggar hukum ya. Mereka mencapai tujuan mereka tuh memang dengan sesuatu yang baru atau dikatakan inovasi. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang baik. Uh, tapi ada juga yang baik. Nah, bukan berarti inovasi ini apa ya sempit sempit pengertiannya. Inovasi ini bisa juga kita melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan untuk mencapai tujuan kita. Nah, ini yang menembus apa? Menembus sistem komputer suatu bank ini salah satu contoh yang buruk ya. Kalau contoh yang baik kan banyak ya. Kalau sekarang apa ya penemuan yang terbaru ya yang bermanfaat untuk masyarakat. Hmm, apa ya? Penanganan penyakit kali ya. Saya ada baru baca kemarin. Uh, Sedang berkembang memang ya. Nah, jadi untuk mengatasi penyakit itu mereka melakukan inovasi, melakukan sesuatu yang baru dengan melakukan apalah misalnya ya kalau sekarang pecangkokan jantung misalnya, terus untuk penanganan kanker misalnya itu belum pernah ada. Nah, jadi itu apa yang belum pernah dilakukan atau yang belum pernah ada, yang sesuatu yang kreatif itu dikatakan inovasi. Wah, kalau tongsis itu eh iya hacker itu apa ya? Masuk tindakan kriminal. Tongsis masuk ya, tongsis. Ini penciptanya orang Indonesia ya. Teman-teman tahu kalau tongsis itu yang buat itu anak Indonesia. Iya. Nah, jadi itu sesuatu inovasi ya. Itu inovasi juga. tahun iya benar, tahun 2014 benar. Nah, kalau yang ritualisme, kalau yang ritualisme eh teman-teman mungkin sudah sering dengar ya dari layar kaca, media sosial atau tapi ini memang apa ya sering sering kita lihat ya. Jadi ritualisme itu tuh sikap yang menerima cara-cara yang diperkenalkan sebagai bagian dari bentuk upacara tertentu, namun menolak tujuan-tujuan kebudayaannya, tujuan-tujuan kebaikannya itu. Nah, jadi ini contohnya pengemudi menaati lampu lalu lintas karena takut ditilang, bukan demi keselamatan diri dan pengemudi lain. Jadi pakai helmnya itu kalau ngelihat polisi ada di simpang. Kalau nggak ada polisi di simpang, nggak usah pakai helm. Nah, misalnya, jadi hanya untuk menaati atau sebagai ritual aja. Ritual ngerti ya maksudnya ya? Ritual gitu, kebiasaan, sebuah sebuah upacara gitu ya. Nah, jadi eh, kalau misalnya sehari-hari banyak juga ya contohnya yang ritualisme ya. Mungkin dalam apa juga dalam kehidupan beragama juga ya. Jadi kan seringkali kita terjebak ya. Terjebaknya itu karena misalnya supaya dilihat orang lain baik gitu ya. Ketika kita melakukan ritual agama kita, ketika kita melakukan upacara-upacara ibadah kita, maksudnya itu terkadang kan karena kita bukan karena tahu mungkin kebaikannya gitu ya, tapi hanya ikut-ikutan misalnya gitu dia. Wah, ini ada contoh nyata ini dari Mbak Reni. Kalau ada majikan kerja kalau nyantai. Wah, bahaya.
Oke, itu salah satu ya, salah satu ya. Salah satu sikap ritualisme itu dia. Ada tadi saya baca di atas, bentar ya, oh, penanganan kabut asap. Kemarin saya ada baca bukan baca, tonton di YouTube itu ada alat yang bisa nyedot asap, bukan hanya asap sih, udara ya, udara kotor. Nah, jadi itu malah hasilnya itu bisa bermanfaat. Nah, jadi itu kemarin masih percobaan ya. Nggak tahu kalau teman-teman ada lihat juga di YouTube. Ya, itu sesuatu hal yang bagus sekali ya, inovasi yang kalau misalnya itu bisa digunakan ya, dimanfaatkan di Indonesia gitu ya, sudah aman lah masalah asap itu dia. Oke, terobosan baru. Nah, pengasingan. Pengasingan itu sikap seseorang menolak baik tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kita lihat contohnya aja. Oke, kita lihat contohnya. Ini katanya seorang karyawan mengundurkan diri dari perusahaan karena konflik kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Nah, jadi pengasingan itu eh, salah satu salah satu apa ya? Salah satu contoh salah satu contoh untuk mencapai tujuan demi demi mungkin mencapai tujuan si seorang karyawan ini ya, katakanlah si A. Nah, jadi dia mengundurkan diri untuk menghindari konflik. Nah, uh, jadi dia menolak ya, menolak menolak baik tujuan-tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Nah, itu kan sebenarnya kan bisa diselesaikan misalnya dengan ini ya, dengan baik atau dengan seperti apa, tapi dia lebih memilih misalnya mengundurkan diri. Nah, jadi itu salah satu sikap pengasingan untuk mencapai tujuan tadi. Kalau pemberontakan lebih ini lagi ya, lebih kontras ya, lebih kelihatan. Nah, kalau pemberontakan ini kita lihat di sini itu sikap seseorang menolak sarana dan tujuan-tujuan yang disahkan oleh budaya masyarakatnya dan menggantikan cara yang baru. Nah, pemberontakan ini kadang bisa positif, kadang bisa negatif juga, ya kan? Yang namanya pemberontakan yang positif itu bagus ya. Artinya kayak misalnya, wah ini saya langsung aja buka pertanyaan dari saya lupa ini. Biar sekalian ya kita bahas mengenai pemberontakan. Sebenarnya ini uh, saya lupa pertanyaan siapa itu tentang ini, tentang kelompok kalau nggak salah waktu itu kejadiannya di Jogja. Jadi ada moge kok lagi konvoy lewat dari jalan besar terus ada satu orang saya lupa namanya pakai sepeda terus mereka berhentiin gitu ya. Mereka diberhentiin sama si pengendara sepeda karena itu lagi lampu merah. Nah, itu waktu itu rame ya, rame. Ya benar, Elanto Wijoyono ya. Terus uh, ini ada pertanyaan, katanya sebenarnya pengendalian sosial seperti apa yang dilakukan aparat lalu lintas sampai terjadi hal seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya ini sebuah apa ya pemberontakan yang positif. Menurut saya ini pemberontakan positif. Kenapa begini? Karena dia sangat berani ya, sangat berani. Nah, jadi apa yang dia tunjukkan, apa yang dia coba kasih tahu gitu ya ke masyarakat itu sesuatu menurut saya itu uh, sesuatu yang wow gitu. Ini orang berani gitu. Ini orang uh, apa berhasil membuka membuka uh, mata masyarakat gitu ya tentang apa yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi ini pertanyaannya saya coba jawab ya. Ini di whiteboard paling bawah. Itu waktu itu kan mereka dari pihak yang sedang berkonvoi itu kan menjawab ya,
menjawab. Nah, jadi sebenarnya kami sudah mendapat izin, katanya. Kami sudah mendapat izin untuk melakukan konvoi ini. Jadi, ada memang Undang-Undang Lalu Lintas ya, nomor 22 tahun 2009, itu pasal 134, itu mengenai pengguna jalan yang berhak didahului sesuai urutannya dari A hingga G. Ini saya nggak buat di sini urutannya A sampai G. Cuman seingat saya yang pertama, urutan pertama itu A itu ambulans. Jadi di mana-mana ambulans itu harus yang pertama, ya. Jadi mau lampu merah, mau apa itu harus lewat pertama. Jadi dia berhak mendahului siapapun di jalanan. Terus yang B itu apa ya? Aparat kepolisian ya sama tentara. Nah, jadi sampai ada urutannya sampai G. Nah, terus yang G ini sebenarnya adalah itu orang-orang yang mendapatkan pengawalan, ya, mendapatkan pengawalan kendaraan yang mendapatkan pengawalan untuk kepentingan tertentu. Nah, ini dia yang menjadi pembahasan ya. Udah dibahas sama Mas Najwa juga di sini. Nah, jadi yang mendapatkan pengawalan ya untuk kepentingan tertentu ini kan banyak kepentingan tertentu ini. Nah, jadi waktu itu memang panas ya. Jadi pihak kepolisian bilang ya mereka sudah punya ada izin dari kami dan mereka sudah ada apa namanya? Kita sudah ada kesepakatan gitu bahwa kami mengawal mereka. Cuman pihak netizen ya, masyarakat bilang, "Wah, itu kan kepentingan yang mana?" gitu. Kepentingan yang mana gitu, kepentingan darurat yang mana atau kepentingan yang bermanfaat untuk negara itu yang mana gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya eh, apakah di situ si aparat lalu lintasnya tidak melakukan kewajibannya gitu ya? Kalau saya rasa sih melakukan gitu ya, melakukan. Tapi memang kelihatan ya, kelihatan eh, bagaimana mereka tidak apa ya, eh, tidak begitu peka atau tidak begitu paham dengan pasal G itu. Makanya waktu itu sempat itu ditiadakan ya, mau direvisi gitu ya, mau dihilangkan pasal G itu. Nah, tapi finally iya, sebenarnya kesalahannya waktu itu adalah hanya karena mereka melewati lampu merah. Jadi kalau lampu merah itu kan seharusnya berhenti gitu. Nah, jadi uh, itu menarik ya sebenarnya untuk kita diskusikan ya, menarik. Jadi kalau pertanyaannya tadi, mereka melakukan pengendalian sosial sebenarnya dan ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, tapi kadangkala kadangkala ya, kita kan kurang paham ya yang namanya hukum dan segala macamnya. Jadi, tapi alangkah baiknya kalau itu bukan untuk kepentingan yang apa ya dikatakan mendesak atau berguna gitu ya. Kiranya mereka juga ikut ikut perintah ya, ikut rambu lalu lintas. Jangan jangan karena mereka punya kekuatan ya. Saya bilang kekuatannya tanda kutip. Mereka bisa seenaknya misalnya. Itu sih dari saya pendapat saya mengenai ini. Bisa kita diskusikan lebih lanjut siapa tahu teman-teman punya pendapat tapi bukan malam ini ya. Karena pembahasan kita masih panjang, itu dia. Nah, jadi kenapa saya kaitkan tadi dengan pemberontakan ya? Itu kalau si Mas apa tadi lupa lagi saya namanya Erianto ya. Elanto. Jadi kalau misalnya dia itu nggak berontak gitu ya, nggak munculkan video itu mungkin kita nggak tahu juga ya, kita nggak paham gitu, kita masyarakat awam nggak paham. Wah ternyata ada peraturan yang mengatur itu dan itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah jadi itu kalau di sini contohnya ya ini contoh positif ya. Ini juga contoh positif itu kaum revolusioner yang memperjuangkan suatu ideologi dengan gigih melalui perlawanan bersenjata. Jadi orang-orang yang berani menolak ya, berani mengkritisi ya, itu dikatakan pemberontakan. Tapi banyak juga pemberontakan yang negatif ya, kayak gerakan separatisme. Nah, itu yang menurut saya itu sesuatu yang sedih juga gitu ya. Rasa nasionalismenya mungkin sudah tergantikan atau seperti apa.
Nah, banyak pemberontakan lain yang negatif. Oke, nah kemudian ini dari sudut pandang kriminologi. Jadi tadi ada biologi, ada eh, psikologi, ada sosial, baru ada kriminologi. Ini ada pertanyaannya Mas Najwa. Bedanya separatis sama pemberontakan. Menurut saya itu sama aja. Ya, separatis itu istilah untuk orang-orang yang memberontak untuk mencapai sebuah kemerdekaan ya. Artinya memperjuangkan wilayah mereka untuk merdeka. Jadi itu istilah bagi kelompok ya atau gerakan yang ingin memerdekakan diri. Itu dinamakan gerakan separatis. Terus oh ya, ini ada pengalaman Mbak Nuri. Oh ya, itu memang ada undang-undangnya Mbak kalau ambulans ya. Jadi nggak mungkin kita belum paham juga ya selama ini eh, masih kurang begitu tahu tentang undang-undang lalu lintas ya. Kalau itu memang itu seharusnya diduluankan. Justru kalau misalnya ada angkot-angkot atau bus gitu kan, nggak mau geser gitu kan, wah itu itu perlu di ini tuh, perlu ditindaklanjutin itu, gitu ya. Itu tadi pengalaman Mbak Nuri. Oke, kita masih lanjutkan ya. Oh, naik sepeda. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, berarti iya ya. Tapi sebagai masyarakat yang apa ya? Masyarakat yang eh paham ya, mungkin kita bisa lebih toleran ya, artinya lebih bijaksana lagi. Oke, ya benar. Nah, kalau dari sudut pandang kriminologi, ini ada dua macam kata mereka. Ada teori pengendalian. Nah, pengendalian ini eh, berupa norma yang dihayati dan nilai yang dipelajari seseorang. Nah, jadi apa yang sudah ada di masyarakat, artinya peraturan-peraturan kan, banyak yang sudah kita dapatkan, nilai-nilai yang berlaku di keluarga, di masyarakat kita, itu yang mengendalikan kita. Jadi kalau dari segi kriminolog pun mereka bilang itu pengendalian diri ya, pengendalian diri dari luar. Artinya itu yang membuat kita tetap pada jalan yang benar ya, pada track yang benar supaya kita terhindar dari hukuman gitu. Itu kalau dari segi kriminolog ya. Kemudian teori konflik itu pertama konflik budaya. Apabila terjadi eh, dalam masyarakat sejumlah kebudayaan khusus yang masing-masing cenderung tertutup sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai. Nah, jadi konflik ini kan kalau yang dimaksud budaya ini dalam apa ya, dalam praktik kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak yang masih kurang apa ya, kurang terbuka ya, dan itu membuat konflik dalam masyarakat, dan itu bisa menyebabkan penyimpangan ya. Jadi penyimpangnya ini kan macam-macam ya, macam-macam ininya jenisnya, tapi itu biasanya katanya berasal dari konflik budaya juga, sama yang kedua ini konflik kelas sosial. Nah, kalau kelas sosial ini memang apa ya, sering sekali lebih banyak merugikan, tapi nggak semua. Saya nggak bilang semua, tapi lebih sering ya merugikan karena mereka punya power ya. Mereka tuh punya kekuasaan, punya uang misalnya. Jadi biasanya kelas kelas sosial yang lebih tinggi itu kelas sosial yang eh ya yang sama seperti kita bahas tadi, yang moge itu. Nah, mereka bisa dapat izin gitu ya. Nah, yang naik sepeda itu kan gak ada izinnya misalnya kan, gak ada pengawalan dari polisi. Nah, jadi mereka punya perlindungan perlindungan dari polisi untuk kepentingannya, untuk kepentingan konvoi misalnya. Nah, jadi konflik-konflik seperti ini juga
apa ya, dari segi pandang kriminolog itu bisa mengakibatkan penyimpangan, ya, menyebabkan perilaku menyimpang. Iya. Kalau tilang untuk kepentingan sendiri, ya bisa jadi lah ya. Saya saya nggak oh gitu. Oke, di Cilacap ya kejadiannya. Nah, itu dia dari segi eh, kriminologi ya. Nah, kalau sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi ke jenis-jenis perilaku menyimpang. Saya rasa sih sampai di sini ya, sampai di slide sebelumnya, sampai di perilaku menyimpang dari sudut kriminologi ya. Malam ini kita akhiri sampai dari sudut pandang kriminologi. Ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi minggu depan kita lanjut lagi. 2 minggu lagi ya, salah. Kita lanjut ke jenis-jenis perilaku menyimpang ya. Oke, jadi ada pertanyaankah teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau uh, ini mau menjelaskan tentang tugas kita. Tugas kita tugas 4 ini ya. Ini tugas kita yang keempat. Jadi kita mau bikin kelompok. Totalnya kita berapa ya? Mbak Gadis tahu berapa totalnya? Semuanya kelas ini angkatan 3 karena kita mau bagi kelompok. Mbak Gadis masih hadir? Mbak Gadis ada? Sekitar 26. Berarti terlalu sedikit ya? Oh ya. Eh Kalau bisa satu kelompok itu ya, satu kelompok itu 5, sekitar 5 orang. Berarti bisa lah nanti ada satu kelompok nanti yang anggotanya itu 6 ya. Kira-kira gitu nanti ya. Ini kita bagi malam ini langsung? Gimana? Mau kita bagi langsung aja malam ini? Oh, nggak ada ya? Nggak ada 26 ya? Oke, eh pokoknya 5 ya. Bagi langsung. Saya nggak 22, 22. 22 berarti ya nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Ada nanti yang 4 ya. Nanti masuk aja. Ada yang 4, yang 5 terserah. Tapi kalau saya rasa kalau kita bagi malam ini kan saya ini ya, nggak hadir semua ya. Saya sih kasih alternatif. Ya, tinggal 20 yang aktif ya. Ya, jadi saya kasih alternatif. Gini, walaupun teman yang lain gak aktif, coba ini ya, dihubungin tetap ya. Coba dihubungin. Jadi, alternatifnya begini. Saya pilih aja ininya langsung ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya nanti yang mencari anggotanya, terus lapor ke saya. Gimana kira-kira? Setuju nggak? Jadi langsung saya pilih malam ini 5 orang untuk jadi ketua kelompoknya. Baru nanti dia pilih anggotanya, baru dilapor ke saya. Baru dikerjakan tugasnya sama-sama. Saya rasa sih begitu ya. Oke. Untuk kelompok 1,
Iya, untuk kelompok satu yang hadir aja ya malam ini ya. Mbak Neng. Mbak Neng, ketuanya. Kelompok 2 Mbak Nuri. Kelompok 3 Mas Najwa. Kelompok 4 Mbak Prahar. Kelompok 5 Mbak Reni. Nah, jadi yang saya sebutkan barusan itu silakan cari anggotanya masing-masing. Ya, cari anggotanya masing-masing. Saya rasa sih lebih nyaman seperti itu karena kan ada yang kerjanya pagi bisa, ada kerjanya siang. Jadi kalau teman-teman bisa sepakat kan di masing-masing kelompoknya itu kan lebih baik. Jadi saya nggak bisa paksakan. Jadi kayak misalnya saya suruh misalnya Mbak Nani satu kelompok sama Mbak Reni, tapi jam kerjanya nggak ini gitu. Jadi kan kurang enak juga. Ya lewat chat bisa ya. Tergantung teman-teman. Gimana metodenya terserah. Jadi itu tadi orang-orangnya. Jadi kalau tugasnya, kalau teman-teman yang lain bisa ikut siapa aja ya, terserah. Atau langsung bisa lapor misalnya, Mbak, aku mau satu kelompok gitu ya. Mas, ya aku mau kelompoknya Mas aja, kelompok 3 silahkan. Ya gitu ya. Mandiri aja ya, udah bisa atur sendiri, nggak usah didikte lagi ya. Udah masing-masing udah mandiri semua, udah tahu. Oke, sip. Nah, tugasnya gini. Tugasnya sederhana. Jadi saya cuman mau lihat kerjasama masing-masing aja. Nanti teman-teman coba cari berita yang menayangkan tentang perilaku penyimpangan sosial di Indonesia. Nah, kalau bisa yang terbaru ya, sumber beritanya itu terbaru. Kemudian bebas, kalau medianya itu bebas. Di TV kan sekarang banyak streaming ya, misalnya dari net atau dari mana aja. Tapi kalau misalnya dari TV, kalau bisa apa ya, saya minta bukti rekamannya kalau bisa. Teman-teman videoin atau record gitu, baru kirim aja itunya ke ini saya sebagai buktinya. Jadi nanti teman-teman ketik misalnya kan, ketik beritanya apa, sumbernya dari mana, baru lengkaplah di situ semua nama-nama anggotanya gitu dia. Kalau misalnya dari YouTube buat linknya, kasih linknya ke saya ya. Link link videonya itu mana? Radio misalnya. Radio itu kan ada skripnya ya. Terus kalau bisa direkam. Ada bukti ke saya. Koran. Kasih tahu koran apa, terbit tanggal berapa, majalah apa. Ya, sampai sini paham? Sampai sini kira-kira paham? Oke, jadi cari ya berita yang menayangkan tentang perilaku penyimpangan sosial di Indonesia. Jadi masing-masing kelompok, ini tadi ada 5 kelompok tadi kan? Ada 5 kelompok, masing-masing satu kelompok itu ada 2 berita. Ya, jadi 2 berita terbaru ya, terbaru kalau bisa terbaru karena kita mau bahas apa yang sedang berkembang ya, apa yang sedang terjadi. Berita terbarunya. Jadi terserah mau dari mana aja. Terus teman-teman nanti buat buat itunya, buat pembahasannya. Pembahasannya gimana? Eh, itu menurut teman-teman. Jadi misalnya ini saya contohkan aja lah ya. Misalnya teman-teman ada baca berita apalah ya. Misalnya tentang pernikahan sejenis belum ada ya. Oh ini saya contohkan yang di luar aja lah ya. Pernikahan sejenis misalnya. Nanti yang di dalam negeri kan banyak tuh di berita. Nah, jadi langkah-langkah aksi sosial teman-teman untuk memecahkan masalah itu misalnya dari kelompok satu gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Pertama misalnya coba berkonsultasi dengan orang tua atau keluarga, baru apa mencoba misalnya memberikan pengertian atau dari segi agama seperti apa, bawa ke psikolog atau apalah gitu ya. Jadi boleh kreatif, boleh juga cari di buku atau sumber lain ya. Apa kira-kira langkah pemecahannya gimana ya supaya itu nggak terjadi gitu.
Nah, jadi teman-teman ini kita mau menciptakan Indonesia tanpa perilaku menyimpang gitu. Jadi misi kita itu. Jadi misinya kita itu semua satu kelas bagaimana supaya perilaku menyimpang itu bisa diminimalisir. Nah, jadi kita mau buat langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti apa, gimana, ya. Jadi buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dan seilmiah mungkin. Artinya nggak ngada-ngada ya. Artinya nggak ngarang aja gitu. Ada landasannya gitu. Sampai sekarang, sampai di sini paham? Biar saya kasih tahu deadline-nya. Atau ada pertanyaan tentang tugas? Oke, ada yang mau bertanya tentang tugas kita? Atau sampai sini sudah paham? Oh, diulangi lagi. Oke, jadi saya ulangi ya untuk semua yang belum dengar tadi ya, biar paham, biar lebih paham lagi. Teman-teman silahkan cari berita, boleh dari TV, YouTube, radio, koran, majalah atau sumber lain ya. Dua buah berita itu tentang perilaku menyimpang ya, tentang penyimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian teman-teman coba dalam kelompok masing-masing memikirkan ya bagaimana supaya masalah itu nggak terjadi lagi. Gimana supaya perilaku menyimpang itu, kalaupun tidak bisa diselesaikan atau dituntaskan, setidaknya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya untuk meminimalisir gitu. Jadi kita punya misinya kita itu adalah uh, meniadakan, nggak juga sih meniadakan ya. Artinya kita misi kita itu kita punya aksi ya, punya aksi supaya tidak terjadi penyimpangan sosial ya. Kita tim pembasmi perilaku menyimpang gitu dia. Nah, jadi saya mau teman-teman kasih penjelasan atau kasih cara-cara gitu ya supaya masalah itu bisa dipecahkan. Terus nanti kita bahas sama-sama. Jadi ada nanti saya nanti kalau teman-teman kirim ya itu bisa kita tampilkan di whiteboard, bisa kita bahas sama-sama. Itu kita masuk, iya 2 berita ya Mbak Nuri ya. Itu kan kita masuk nanti tanggal 26 ya. Kira-kira bisa nggak? Bisa cukup nggak 2 minggu? Itu sampai tanggal 26 saya rasa ada 2 minggu. Cukup nggak teman-teman? Saya rasa cukup ya 2 minggu. Atau tanggal 2 November. Gimana? Saya terserah teman-teman aja. Saya kasih kebebasan. 26 Oktober atau 2 November deadline-nya. Ada 2 orang bilang cukup, berarti 26 ya. 26 Oktober. Oke, cukup. Ada 2 November. Kalau lebih banyak setuju 2 minggu lagi, 26 Oktober kita golkan 26 ya. Suara terbanyak. Wah, 2 November lagi ya. Jadi gimana dong? Yang 26 November yang bisa tadi, Mbak Prahar, 1, Mbak Nuri, ada 2 orang. Oke, banyakkan 2 November ya. Oke, ya udah fix. Fix 2 November itu deadline-nya. 2 November. Jadi teman-teman silahkan cari berita yang menarik ya, yang paling update. Jadi kita tahu. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang lagi ini. Jadi banyak-banyak nonton TV lah ya, banyak nonton berita atau lihat dari, kan ada sekarang banyak koran ini ya, online ya. Nah, cari berita yang menarik, terus kasih jalan keluar yang menarik, yang applicable atau yang bisa dilaksanakan ya.
yang bisa dikerjakan. Berarti udah bisa diganti ya programnya ya. Selama 2 minggu ini berita terus lah ya sinetronnya nanti aja. Oke, nah saya rasa itu dia ya malam ini kelas kita itu untuk tugasnya sudah jelas. Jadi 2 minggu lagi kita lanjutkan ya tentang perilaku menyimpang. Baru nanti kita mungkin kalau masih ada waktu minggu depan kita minggu depan 2 minggu lagi kita bikin UTS ya. Oke, jadi kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita sampai bertemu lagi 2 minggu lagi. Nanti teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan silahkan ditanya. Mbak Gadis juga boleh tanya saya ya, kalau misalnya ada teman-teman yang nanya. Terus kemudian kelompoknya kalau bisa secepat mungkin dipastikan ya. Anggota-anggotanya kalau bisa sesegera mungkin saya terima siapa anggota-anggotanya. Oke, saya rasa sampai di sini aja. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk keaktifannya, responnya semua, untuk partisipasinya. Sampai ketemu tanggal 26 Oktober. Mohon maaf untuk siapa tahu ada sesuatu yang kurang atau yang berlebih. Ya, sekian dari saya. Selamat malam, sampai ketemu kembali.